apakah Pak Dewan ingin berbuat lebih maksimal lagi kepada masyarakat dengan menaikkan upgrade menjadi seorang Bupati Kampar gitu? Apakah Berada satu tingkat di bawah rakyat, wakil dan selalu siap diperintah oleh rakyat dan masyarakat. Ardiansah dari rakyat untuk rakyat, Ardiansah pelayan rakyat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku semua. Kali ini sesi wawancara kita sudah hampir setahun kita tidak berbicara dan berwawancara dengan Bapak Ardiansah. Kita lihat rekam jejak beliau melalui medsos dan juga melalui cerita-cerita dari masyarakat. Beliau hampir sudah ratusan orang ditolongnya melalui kebijakan bagi-bagi mereka yang sakit, sampai-sampai mereka mengucapkan ucapan terima kasih yang sesungguhnya. Sebenarnya misi apa yang dilakukan oleh Bapak anggota DPRD ini? Apakah ada niat untuk mencari elektabilitas menjadi Bupati Kampar? Tentunya kita konfirmasi langsung isu-isu yang beredar di tengah-tengah masyarakat semua. Menurut pengalaman saya, beliau adalah sosok yang sangat-sangat saat ini melalui inbox, melalui telepon, terus masyarakat ingin meminta pertolongan kepada beliau melalui kebijakan-kebijakan yang beliau punya. Kali ini kita langsung berbicara dengan Bapak Ardiansah, senator muda, anggota legislator muda dari Kabupaten Kampar. Langsung saja berada di samping kita saudara-saudara, Bapak Ardiansah. Assalamualaikum Bapak Ardiansah. Waalaikumsalam, Bung Yalis. Terima kasih Bapak Ardiansah sudah memberikan waktu dan kesempatan di markas ini ya. Ini adalah warung kopi yang terus Bapak Ardiansah menyambung aspirasi dari masyarakat yang ada di Kabupaten Kampar ini. Apa kabar Bapak Ardiansah? Alhamdulillah sehat. Akhir-akhir ini hampir sudah masuk 2 tahun ya. 1 tahun. 1 tahun dilantik menjadi anggota DPRD Provinsi Riau dari fraksi PKS. Kita lihat dari rekam jejak digital Bapak Ardiansah, banyak masyarakat yang sudah terbantu melalui kebijakan-kebijakan yang Bapak Ardiansah lakukan gitu. Di balik ini semua Bapak Ardiansah, ada nada-nada biring yang terdengar di telinga kita bahwa beliau hanya ingin meningkatkan elektabilitas, pencitraan semata untuk menjadi Bupati Kampar. Seperti apa Bapak Ardiansah mengklarifikasi dari isu-isu yang beredar ini Bapak Ardiansah? Silakan Bapak Ardiansah. Ya, kalau suara-suara miring itu biasa terjadi dalam politik ya. Tentu kita jadikan itu sebuah kritikan, masukan. Nah, intinya pasca amanah ini diamanahkan kepada kami lebih kurang 1 tahun, banyak permasalahan-permasalahan yang kita temui di tengah-tengah masyarakat, terkhusus di bidang sosial, terutama di bidang kesehatan. Jadi 1 tahun ini kita selalu aktif turun menanyakan apa permasalahan yang dialami masyarakat. Karena seyogyanya jabatan wakil rakyat itu adalah menyelesaikan seluruh dari apa yang menjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Nah, inilah pengalaman kami 1 tahun turun ke masyarakat menanyakan kendala. Contoh di bidang kesehatan, memang ada masyarakat yang mempunyai kartu jaminan kesehatan, contohnya BPJS. Yang terjadi, mereka ini punya kartu BPJS, tapi terkendala di biaya transportasi dan juga biaya konsumsi selama mereka berada di rumah sakit. Nah, kadang ada juga yang tidak mempunyai kartu BPJS, mengalami sakit, tidak dibawa ke rumah sakit karena dengan keterbatasan biaya. Inilah yang selalu kita selesaikan, berbagai persoalan dimulai dari permasalahan administrasi yang ada di rumah sakit dan juga permasalahan transportasi dan juga permasalahan lainnya. Ya, salah satu yang masih segar di ingatan kita cukup viral, ada Despi dari Kumantan Pak Dewan. Despi dari Kumantan ini penderita tumor di otak gitu. Beliau juga menginbox kami melalui Facebook bahwa beliau ingin bagaimana caranya bisa berobat di Jakarta untuk melihat kondisi kepala yang ada tumor itu.
Sebenarnya mekanisme ini seperti apa Pak Dewan gitu? Apakah Pak Dewan mengeluarkan uang pribadi atau dengan kebijakan dengan institusi dinas kesehatan tersendiri gitu? Selain DSP, sudah banyak masyarakat yang kita rujuk ke Jakarta yang sekiranya mereka harus mendapatkan penanganan di Jakarta. Tidak bisa lagi ditangani di rumah sakit yang ada di Provinsi Riau. Tentu kita paham karena perlunya biaya tiket pulang pergi, biaya konsumsi selama mereka melakukan pengobatan di Jakarta. Nah, Dinas Kesehatan Provinsi Riau hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu. Dimulai dari biaya tiket, biaya rumah selama mereka mendapatkan penanganan di Jakarta, dan juga biaya konsumsi per hari. Inilah yang belum diketahui oleh masyarakat. Karena setelah mereka disuruh untuk dirujuk, satu yang berada di pikiran mereka yaitu permasalahan biaya. Biaya, Jadi sudah banyak, makanya setiap turun ke masyarakat selalu kita berikan masukan, selalu kita berikan nomor handphone. Silakan hubungi kami. Apa yang menjadi permasalahan sampaikan kepada kami, karena inilah fungsi dan tugas kami sebagai wakil rakyat. Berada satu tingkat di bawah rakyat, wakil dan selalu siap diperintah oleh rakyat dan masyarakat. Jadi prosesnya itu seperti apa? Apa yang masyarakat inginkan itu Pak? Contoh kita belajar dari kasus Despi yang baru ini yang masih dirawat di Jakarta sana gitu. Apa yang Bapak lakukan proses-proses dan mekanisme sehingga beliau bisa mendapat perawatan yang serius gitu? Atau melalui dinas kesehatan dihubungi atau seperti apa itu Pak? Jadi begini Bung Yalis, kemarin tuh melalui komunikasi saya dengan Bung Yalis siap. Yang dilaporkan oleh pihak keluarga, ketika itu sudah lama dianjurkan untuk dirujuk. Ketika kita turun menanyakan apa yang menjadi permasalahan, jawab oleh pihak keluarga permasalahan biaya tentunya. Tentu sebagai wakil rakyat kita punya keterbatasan bantuan secara individu, karena begitu banyaknya masyarakat Kabupaten Kampar yang membutuhkan bantuan. Tentu dengan berbagai keterbatasan ini yang akan kita sinergikan dengan pemerintah daerah ataupun sampai ke pemerintah provinsi. Nah, sampai sekarang itu tidak luput dari komunikasi-komunikasi yang selalu kita lakukan dengan pihak keluarga yang melakukan penanganan medis di Jakarta. Kita selalu sampaikan kepada mereka, sampaikan kepada kami apa yang menjadi kendala selama berada di Jakarta. Itu ada salah satu lagi yang ini dahulunya belum diketahui oleh orang banyak bahwa bisa biaya berobat untuk ke Jakarta sana gitu. Berarti intinya dari dinas kesehatan ini kita haruskah kita membutuhkan seorang anggota dewan gitu untuk menelpon dinas kesehatannya untuk memproses ini gitu. Memang ini harus membutuhkan seorang anggota dewan kah yang peduli kepada rakyatnya supaya masyarakat ini bisa ditangani? Bagaimana kira-kira itu menurut Pak Dewan itu? Sebetulnya tidak. Tadi sudah saya sampaikan, masyarakat ini kurang informasi. Makanya kita selalu hadir, turun, mencarikan solusi. Tidak ada yang menjadi kendala apakah harus seorang anggota dewan yang menyelesaikan administrasi. Kepada seluruh instansi rumah sakit selalu kita sampaikan untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Pelayanan prima gitu ya. Pelayanan prima. Jangan pernah membedakan ini masyarakat miskin, ini orang kaya, karena seluruhnya kedudukan masyarakat itu tetap sama. Makanya untuk itu selalu kita sampaikan, baik itu di instansi dinas kesehatan, selalu berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan. Tapi kan masih banyak yang mereka sulit untuk mendapatkan kamar, yang sulit untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dan tanggap dan prima gitu. Tetapi ketika Pak Dewan sudah langsung turun dalam menangani proses ini, baru ditangani dengan segera gitu. Kira-kira inikah yang dibutuhkan? Haruskah pressure seorang orang yang berpengaruh baru bisa ini terjadi gitu Pak Dewan? Jadi permasalahan sistem.
ini yang harus kita benah, ini yang harus kita rubah. Makanya tadi saya sampaikan selalu berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena selalu kita menerima aduan yang mereka sampaikan tidak mendapatkan pelayanan yang ini itulah, pokoknya banyaklah. Itulah yang selalu kita komunikasikan dengan baik itu pihak rumah sakit yang ada di Provinsi Di Riau. Provinsi Riau. Pak Dewan, tentunya ini sudah berbuat di 1 tahun 1 tahun sebagai anggota legislator gitu. Tentunya Pak Dewan di 1 tahun ini memberikan sebuah keringanan kepada masyarakat gitu. Apakah Pak Dewan ingin berbuat lebih maksimal lagi kepada masyarakat dengan menaikkan upgrade menjadi seorang Bupati Kampar gitu? Apakah ada cita-cita itu tersirat di dalam hati untuk menjadi lebih gitu? Jadi begini, Bung. Saya ini sebelum menjadi anggota DPR berasal dari kalangan rakyat. Saya sebelumnya sudah tahu apa yang menjadi keinginan masyarakat, apa yang menjadi permasalahan masyarakat. Perlu kita sadari pentingnya suatu jabatan untuk mengambil kebijakan, untuk menyelesaikan seluruh permasalahan. Nah, itulah yang memotivasi kami dulunya maju ke DPRD Provinsi Riau. Karena tentu skalanya lebih besar, mewakili seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kampar dan pada umumnya masyarakat Provinsi Riau tentunya. Nah, berbicara tentang menaikkan elektabilitas Bupati Kampar, saya tidak pernah sedikit pun berencana ataupun mengira, karena ini dah wajar lah suara-suara miring dari masyarakat Pencitraan saja yang tentu ingin menyampaikan aspirasi, menyampaikan keinginan mereka untuk mendorong kita supaya maju ke menjadi Bupati Kampar. Nah, sebetulnya tidak ada kerja-kerja sosial yang kita lakukan ini memang karena tanggung jawab sebagai seorang wakil rakyat. Dan ini adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Sebelum menjadi anggota DPR pun kita sudah melakukan hal-hal sosial yang seperti kita lakukan sekarang ini. Nah, tentu dengan jabatan yang kita emban sekarang ini tentu skalanya lebih besar, diketahui oleh masyarakat banyak, karena selalu kami sampaikan, telepon kami atau datangi ke kediaman kami. Kami akan selalu membuka komunikasi 24 jam. Pintu rumah kediaman kami akan selalu kami buka untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kampar. Insya Allah apapun yang menjadi permasalahan akan kita carikan solusi, akan kita selesaikan. Yang intinya tidak ada masyarakat yang mendapatkan permasalahan dan juga terkhusus di bidang kesehatan yang terancam keselamatan jiwanya hanya dengan berbagai keterbatasan. Soal Bupati Kampar, PKS mengamanahkan menjadi Ardiansa menjadi Bupati Kampar. Bagaimana tanggapan dari Ardiansa? Jika Jadi, PKS perlu saya jawab, saya luruskan, tidak ada pernah PKS mengamanahkan kita untuk menjadi calon Bupati Kampar. jika Jadi PKS itu sangat banyak mempunyai tokoh-tokoh yang bisa diusung nantinya, baik itu menuju maju Bupati Kampar ataupun sampai ke tingkat menjadi Gubernur Riau. Nah, berbicara Bupati Kampar, tentu sangatlah kita ini terlalu dini ya, karena terlalu prematur untuk entah itu dilakukan pemilihan tahun 2022 ataupun 2024. Yang jelas sekarang ini seperti niat dan tujuan kami dulu maju ke DPRD Provinsi Riau, kami akan selalu ada untuk masyarakat. Nah, inilah yang selalu kita realisasikan. Turun ke setiap daerah, siapapun masyarakat yang mengundang, insya Allah kalau ada waktu akan selalu kita hadiri, karena di momen itulah kita akan selalu jadikan momen diskusi, serap aspirasi, kiranya apa yang bisa menjadi perjuangan kita, baik di pemerintah Provinsi Riau ataupun bersinergi dengan pemerintah pusat. siap. Oke, ada closing statement dari perbincangan kita ini Pak Dewan. Jadi, mumpung sudah azan zuhur gitu. Saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kampar, kita akan selalu siap membuka komunikasi, berdiskusi, kiranya apa yang menjadi permasalahan dari seluruh masyarakat Kabupaten Kampar, insya Allah
kita akan carikan solusi, kita akan carikan jalan keluarnya. Karena seyogyanya inilah fungsi kami sebagai wakil dari seluruh masyarakat Kabupaten Kampar. Oke, terima kasih. Itulah wawancara kita 15 menit bersama Bapak Dewan Kita Ardiansah. Mudah-mudahan masyarakat banyak terbantu dengan apa yang telah beliau tanamkan di dalam jiwa mereka. Saya lahir dari orang yang susah, berarti saya harus berbuat untuk orang yang susah. Seperti itu juga, seperti itu maksudnya. Sesuai dengan moto kami, Ardiansah dari rakyat untuk rakyat, Ardiansah pelayan rakyat. Oke, terima kasih Ardiansah, legislator muda dari Air Tiris Kabupaten Kampar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.